Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa mengikuti kembali pembelajaran KPTA Selekta melalui layar ini. Dalam kesempatan kali ini, saya atas nama Salimi akan mempresentasikan pendidikan Islam dalam Undang-Undang Kelembagaan, yang mana menurut Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara ini adalah tokoh pendidikan nasional Indonesia. Beliau menyatakan bahwa pendidikan pada umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti atau pikiran dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha yang sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan menurut M.Z. Lafayette, pendidikan adalah setiap pergaulan yang terjadi antara orang dewasa dengan anak-anak, merupakan lapangan atau suatu keadaan di mana pekerjaan mendidik itu berlangsung. Pendidikan merupakan salah satu fungsi yang harus dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh keluarga dan masyarakat secara terpadu dengan berbagai institusi yang memang diadakan dengan sengaja untuk mengembangkan fungsi pendidikan menurut Dede Supriyadi. Pendidikan merupakan salah satu fungsi yang harus dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh keluarga dan masyarakat secara terpadu. Jadi itu merupakan penjelasan singkat dari masalah pendidikannya. Kita belum memasuki dalam pendidikan Islam dalam undang-undang kelembagaannya. Penjelasan dari pendidikan Islam. Pendidikan Islam ini adalah bimbingan atau pemimpin secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Secara lebih filosofis, Muhammad Nasir dalam Az-Zumardi tulisan ideologi pendidikan Islam menyatakan bahwa dinamakan pendidikan ialah suatu pimpinan jasmani dan rohani menuju kesempurnaan dan kelengkapan arti kemanusiaan dengan arti sesungguhnya. Sementara itu, Hasan Lagulung merumuskan pendidikan Islam sebagai suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Itu untuk penjelasan pendidikan Islam. Ini kita akan memasuki masalah sistem pendidikan nasional sebenarnya. Sistem pendidikan nasional sebenarnya ini tidak menominasi sistem pendidikan Islam di Indonesia dan makna manusia seutuhnya dalam tujuan pendidikan nasional melalui beragam jenis, jenjang, sifat, dan bentuk pendidikan atau pelatihan sebagai proses kemanusiaan yang bertindak dalam logika berpikir sebagai makhluk yang berakal dan berbudi. Itu masalah sistem. Sedangkan secara filosofis, pandangan hidup bangsa tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Maka pendidikan Islam Indonesia seharusnya mampu menjadi subsistem pendidikan nasional, terlebih sejak dikeluarkannya UU SPN nomor 2 tahun 1989 dan RUU Sindiknas 2003 yang berwawasan masa depan dan diintrodusirkannya kebijakan link and match dalam pendidikan. Merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi sistem dalam lembaga pendidikan Islam, khususnya bagi sarjana dan cendekiawan muslim untuk merumuskan rancangan sekaligus mempelopori bangunan pendidikan Islam yang berwawasan masa depan sesuai dengan misi dari kata al-Islam adalah mengislamkan, yang berarti menjalankan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika keislaman. Nah, jadi sesuai dengan dinamika keislaman. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada bab 2 pasal 3
bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab, dan masih banyak yang lainnya yang bernilai positif. Selanjutnya yaitu lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan adalah organisasi atau kelompok manusia yang karena satu dan lain hal memikul tanggung jawab pendidikan kepada peserta didik sesuai dengan misi lembaga tersebut. Nah, jadi setiap lembaga ada misi-misinya tersendiri. Lembaga pendidikan Islam adalah tempat atau organisasi yang menyelenggarakan pendidikan Islam yang mempunyai struktur yang jelas dan bertanggung jawab atas terlaksananya pendidikan Islam. Jadi lembaga pendidikan Islam itu yaitu tempat atau sebuah organisasi yang menyelenggarakan pendidikan Islam. Ada 3 macam lembaga pendidikan Islam. Yang pertama itu lembaga pendidikan Islam formal. Yang kedua ada lembaga pendidikan Islam non formal. Yang ketiga ada pendidikan Islam informal. Nah, jadi ada 3 lembaga pendidikan Islam itu. Yang pertama formal, yang kedua lembaga pendidikan Islam non formal, yang ketiga dan terakhir lembaga pendidikan Islam informal. Lembaga pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilakukan secara terstruktur dan berjenjang. Lembaga pendidikan non formal ini disediakan bagi warga negara yang tidak sempat mengikuti atau menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dalam pendidikan formal. Sedangkan lembaga pendidikan informal adalah pendidikan yang ruang lingkupnya lebih terarah pada keluarga dan masyarakat. Nah, itu untuk informal. Pendidikan keluarga adalah pendidikan pertama yang utama. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama, tempat peserta didik pertama kali menerima pendidikan dan bimbingan dari orang tuanya atau anggota keluarganya yang lain. Keluargalah yang meletakkan dasar-dasar kepribadian anak, karena pada masa ini anak lebih peka terhadap pengaruh pendidik orang tuanya. Masjid adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang memiliki fungsi penting. Nah, di masjid manusia dididik supaya memegang teguh nilai-nilai keimanan, cinta kepada ilmu pengetahuan, mempunyai kesadaran bersosial, serta merealisasikan ketaatan kepada Allah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam, pesantren juga memiliki peran dan tugas yang cukup penting di masyarakat. Peran pesantren antara lain adalah untuk peran pesantren. Yang pertama, mencetak ulama yang menguasai ilmu-ilmu agama. Yang kedua, mendidik muslim yang dapat melaksanakan syariat agama. Yang ketiga, mendidik para santri agar memiliki kemampuan dasar yang relevan dengan terbentuknya masyarakat beragama. Alhamdulillah sudah habis saya paparkan materi atau presentasi dari saya dalam judul Pendidikan Islam dalam Undang-Undang Kelembagaan. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.